Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Bapak Ibu Saudara, seperti apapun kondisi kita hari-hari ini, mari kita mau belajar untuk tetap berharap sama Tuhan. Tuhan ajar kami untuk selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, bukan mengandalkan manusia, tapi benar-benar hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk itu kami mau mengakui, untuk itu kami mau bernyanyi Tuhan dan berkata, Tuhan hanya Engkau yang kami perlukan. Kemanakah kami harus pergi, kemanakah kami harus berlari? Hanya kepadamu Tuhan. Hanya Kau. Oh kami perlu Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu kita katakan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu.
Jesus. Bapa, lewat lagu ini yang menjadi pengakuan kami di hadapan Engkau. Hanya Engkau yang kami perlukan Tuhan. Hanya firman-Mu yang kami butuhkan Tuhan. Untuk menguatkan kami, untuk menopang kami Tuhan. Untuk menuntun langkah kami. Supaya ketika kami ada di persimpangan jalan sekalipun Tuhan, Engkau yang menuntun langkah kami agar kami gak salah Tuhan. Untuk itu Tuhan, biar di kesempatan pagi menjelang siang hari ini Tuhan, kami mau buka hati kami mau buka pikiran kami Tuhan. Dan kami minta kemurahan-Mu Tuhan untuk menyingkapkan firman-Mu. Agar kami diberikan kepekaan, agar hari demi hari kami semakin taat sama Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk menyembah dan memuji Engkau. Biar hanya hati-Mu yang disenangkan lewat pujian penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya. Amin. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat kembali kita bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan selamat menikmati santapan harian pagi dari firman Tuhan. Kejadian pasal 2 ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Manusia dalam bahasa aslinya itu Adam, yaitu jadi di sini dikatakan Tuhan Allah membuat Adam itu tidur nyenyak. Adam tidak menemukan pasangan yang sepadan darinya. Dia sudah memberi nama binatang berpasang-pasangan, jerapah, gajah, singa, beruang, mungkin ya macam-macam, ada anjing, kucing, dan segala macam binatang semuanya diberi nama oleh Adam. Tetapi Adam tidak menemukan satupun pasangan yang sepadan dengan dia, di mana dia bisa sharing, di mana dia bisa bercakap-cakap, dan Adam merasakan satu kesepian sampai akhirnya timbul niat dari Allah bahwa tidak baik manusia hidup seorang diri saja dan aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Saya tidak membahas cerita tentang perjodohan, tentang pernikahan, tetapi saya hari ini sedang akan membahas tentang hubungan antara penciptaan wanita ini dengan kisah Tuhan Yesus sewaktu ada di muka bumi. Saudara perhatikan di sini bahwa Tuhan membuat manusia atau Tuhan membuat Adam itu berbaring atau tidur nyenyak. Dan terus menariknya Tuhan mengambil salah satu dari rusuknya Adam. Kenapa Tuhan tidak membentuk dari tanah liat untuk dijadikan seorang wanita, untuk dijadikan Hawa? Kenapa Hawa tidak terbentuk dari tanah liat? Dan di sini kalau kita lihat prinsip 2 menjadi 1 adalah memang benar bahwa Hawa diciptakan atau wanita diciptakan dari bagian dari pria. Sehingga pada saat seorang wanita bersatu dengan kekasihnya atau dengan sang pria tersebut, itu kehidupan mereka menjadi utuh, bukan lagi 2 tetapi 2 menjadi 1 karena memang tadinya ada sebagai pelengkap, sebagai penolong. Jadi kehidupan Adam menjadi lengkap karena ada Hawa di sisinya. Nah, di sini apa hubungannya dengan Tuhan Yesus? Pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, atau dengan kata lain pada waktu Tuhan Yesus dibaringkan, ada salah satu rusuk yang diambil oleh Allah Bapa. Atau dengan kata lain ada salah satu rusuk yang dipatahkan oleh prajurit Roma. Di dalam Yohanes 19 ayat 34. Tetapi seorang dari para prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera keluar darah dan air. Menarik sekali. Ayat ini hanya tertulis dalam kitab Yohanes.
Dan saya suka sekali kan Yohanes menuliskan kalimat ini karena akan bertalian dengan penciptaan Adam dan Hawa, atau bertalian dengan penciptaan Hawa. Pada waktu Adam yang pertama berbaring, tulang rusuknya dipatahkan dan terus dijadikan Hawa. Pada waktu Adam kedua berbaring di atas kayu salib, Adam kedua adalah Tuhan Yesus, maka tulang rusuknya juga dipatahkan dan dikatakan keluarlah darah dan air. Pada waktu tulang rusuk Adam dipatahkan, dijadikan Hawa. Pada waktu tulang rusuknya Tuhan Yesus atau lambungnya tertikam, mengalirlah darah dan air. Ini adalah berbicara tentang apa? Ini adalah berbicara tentang kelahiran mempelai wanitanya Tuhan Yesus. Kelahiran gereja Tuhan. Saudara dan saya adalah jemaat Tuhan, tetapi kita juga dikatakan mempelai Kristus. Kapan mempelai Kristus itu tercipta? Kapan Hawa yang kedua itu diciptakan untuk Adam yang kedua? Kalau pada waktu Adam yang pertama berbaring dan Tuhan Allah mematahkan tulang rusuknya dan dijadikan Hawa, maka waktu Adam yang kedua berbaring juga di atas kayu salib, salah satu dari rusuknya itu juga patah dan dijadikanlah itu mempelai wanitanya atau Hawa yang kedua. Itulah gereja Tuhan, itulah jemaat Tuhan, itulah kita semua. Kita adalah mempelai Kristus yang ditunangkan oleh Kristus. Oleh karena itu kalau kita sebagai mempelai yang sudah ditunangkan, kita tidak boleh bermain mata dengan pria lain. Kita tidak boleh bermain mata dengan orang lain karena kita sudah ditunangkan untuk bersanding dengan Kristus. Dan karena itu kita harus menjaga bagian tubuh kita harus menjaga kehidupan kita untuk kita tetap tidak bercacat celah di hadapan Kristus. Jadi poin apa yang kita dapatkan atau aplikasi dalam kehidupan kita pada hari ini? Bahwa jemaat Kristus atau jemaat Tuhan itu tercipta pada waktu lambung Yesus tertikam. Pada waktu darah dan air keluar, sama seperti pada waktu seorang wanita melahirkan bayi, ada keluar darah dan juga keluar air atau ketuban. Itulah proses kelahiran dari jemaat Tuhan. Adam berkata, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Adam yang kedua seolah-olah berkata juga demikian. Inilah dia, mempelaiku. Saudara dan saya adalah mempelai Kristus. Dan Yesus sangat mengasihi kita semua. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu adalah berbicara bahwa dia adalah mempelai pria dan kita adalah mempelai wanita. Untuk itu kita harus mempersiapkan diri kita. Saatnya tiba, mempelai pria akan datang menjemput mempelai wanita. Sama seperti kisah perumpamaan 5 darah yang bodoh dan 5 darah yang bijaksana, di mana mempelai pria datang untuk menjemput mempelai wanita. Dan kita sebagai mempelai wanita, kita harus mempersiapkan diri. Saya yakin dan percaya, sebagai mempelai wanita, kalau kita punya intim hubungan yang sangat dekat sekali dengan Kristus, kita bisa mengetahui kedatangan mempelai pria. Bagaimana mungkin mempelai wanita tidak mengetahui mempelai pria saat dia menjemputnya? Kita tidak main petak umpet, kita tidak main hide and seek untuk atau bikin surprise. Saya rasa tidak demikian. Loh, tapi kan ada ayat yang mengatakan mengenai hari jamnya tidak ada satupun yang tahu. Iya, mengenai hari jamnya tepatnya kita tidak tahu. Tetapi dengan melihat tanda-tanda zaman, kita bisa mengetahui atau mungkin tanggalnya kita nggak tahu dengan pasti. Tetapi pada waktu saudara melihat, langit sudah mendung,
Saudara tahu akan datangnya hujan. Saudara nggak tahu hujannya datang jam berapa. Tetapi pada waktu langit mendung, saudara tahu, oh ini sudah gelap sekali, pasti akan hujan. Hujannya bisa saja seketika saat itu dalam menit pertama, bisa juga setengah jam, bisa juga 1 jam. Tetapi itu ada tanda-tandanya bahwa hari akan hujan. Tuhan Yesus berkata, kamu bisa menebak situasi alam semesta, atau pada hari mau hujan kamu bisa menebak. Masakan kamu nggak bisa menebak tanda zaman? Kita yang saat ini hidup dalam situasi pandemik atau corona, itu adalah salah satu tanda dari Tuhan. Kalau melihat tanda-tanda ini, kita tahu bahwa He is coming soon. Kalau dia sudah akan segera datang, bagaimana sikap kita? Apa yang harus kita persiapkan? Mari kita perbaiki cara kita hidup. Mari kita perbaiki caranya kita beribadah. Mari kita perbaiki caranya kita mengasihi Tuhan. Sehingga pada saat Dia datang yang kedua kali, saudara dan saya, kita mengetahuinya dan kita mempersiapkan diri, dan kita diangkat bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan menyongsong mempelai pria di udara sana. Ada pesta perkawinan anak domba, adalah berbicara tentang pernikahan antara Kristus dengan jemaatnya, dengan kita semua. Artinya ada hubungan yang sangat dekat sekali sehingga kita selamanya bersama-sama dengan Kristus. Di mana aku ada, di situ pun kamu juga ada. Sesuatu yang sangat indah sekali yang kita sedang nantikan ke depan sana. Karena itu jangan mudah putus asa. Jangan kita patah semangat. Jangan kita meninggalkan Kristus. Karena kita tahu pengharapan di dalam Kristus itu tidak menjadi sia-sia. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan kami boleh mengetahui akan firman-Mu. Tuhan, kami adalah mempelai-Mu yang dipersiapkan Tuhan untuk Engkau. Tuhan, tolong kami Tuhan, agar kami dapat menjaga hidup kami tetap selaras dengan firman-Mu Tuhan. Agar kami sungguh-sungguh di dalam mengikut Engkau Tuhan. Ampuni Tuhan kalau kami kadang-kadang kami lupa diri dan kami suka main mata Tuhan dengan pria-pria lain Tuhan yang membuat kami jatuh dalam dosa Tuhan, membuat pikiran kami tercemar, membuat hidup kami tercemar. Tapi pada hari ini Kau kuduskan hidup kami, Roh Kudus, Engkau berkarya, Engkau bekerja, dan Kau menolong kami Tuhan untuk menjadi mempelai Kristus yang tidak bercacat celah. Terima kasih Tuhan. Berkati aktivitas umat-Mu sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sampai ketemu kembali.